Romo, jodoh saya Protestan, saya Katolik, saya belum Krisma. Jika kami ingin menikah di gereja Katolik, apakah ada kendala saat kanonik nanti? Makasih Romo. Ini pertanyaan dari Boru Sitinjak. Salve, saudari Boru Sitinjak. Horas, Tuhan memberkati Anda. Nah, ini istilah yang benar, bukan sakramen Krisma, tetapi sakramen penguatan. Nah, berdasarkan kitab hukum kanonik, Kanon 1065, paragraf pertama dikatakan begini, ya. Orang-orang Katolik yang belum menerima sakramen penguatan, yaitu yang Anda sebut sakramen Krisma, hendaklah menerimanya sebelum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, bila hal itu dapat dilaksanakan tanpa kesulitan berat. Jadi kalau justru ada kesulitan berat untuk menerima sakramen penguatan sebelum perkawinan, maka tidak masalah, jadi tidak menjadi halangan perkawinan. Ini hanya soal kepantasan atau kelicitan dari suatu perkawinan, tapi tidak menjadi halangan perkawinan. Jadi tidak. Jadi kalau Anda belum menerima Krisma sebelum Anda menikah, tetapi Anda kesulitan untuk menerima sakramen penguatan itu yang Anda sebut sebagai sakramen Krisma, itu tidak apa-apa. Itu ya, nanti pastor paroki yang akan memberikan pertimbangan kepada Anda. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting yang perlu Anda pertimbangkan adalah hal-hal berikut. Yang pertama, kan Anda itu seorang Katolik dan akan menikah beda gereja ya dengan calon suami Anda karena agama calon suami Anda itu adalah gereja Protestan, itu ya. Maka di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1124 sudah dinyatakan sangat jelas bahwa perkawinan beda gereja merupakan larangan perkawinan. Maka Anda boleh menikah beda gereja kalau Anda itu menerima izin nikah beda agama dari ordinaris wilayah. Nikah beda gereja dari ordinaris wilayah, yaitu dari Bapak Uskup atau dari Romo Vikaris Jenderal atau dari Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Praktisnya jangan takut, karena yang mengurus izin nikah beda gereja itu nantinya pada kenyataannya adalah pastor paroki Anda. Jadi tak usah takut, Anda dibantu oleh pastor paroki. Tapi izin nikah beda gereja itu baru boleh diberikan itu kalau Anda yang Katolik memenuhi kitab hukum kanonik Kanon 1125. Ada 3 minimal di sana janji Anda yang harus Anda turuti. Yang pertama adalah Anda berjanji bahwa Anda tidak meninggalkan iman Katolik. Apa maksudnya? Anda aktif dalam gereja Katolik, itu ya. Anda melaksanakan hak dan kewajiban Anda dalam gereja Katolik, itu ya. Jadi aktif. Jangan nafas Natal dan Paskah saja, atau tidak ikut aktif dalam gereja. Itu Anda diam-diam saja, tidak punya kontribusi apa-apa, tidak punya sumbangan apa-apa, tidak aktif, itu tidak ikut perayaan Ekaristi, tidak ikut ibadat lingkungan. Itu harusnya Anda ikut ibadat lingkungan, ikut ibadat di stasi kalau ada di stasi, lalu ikut kegiatan-kegiatan paroki. Itu aktif. Lalu yang kedua, semua anak yang akan lahir harus dibaptis dalam gereja Katolik, bukan dalam gereja yang bukan Katolik. Lalu yang ketiga adalah semua anak dididik secara Katolik. Dan ini ditegaskan lagi di dalam Kanon 226 paragraf kedua, dan juga di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu Gravissimum Educationis nomor 3, bahwa orang tua terikat kewajiban yang sangat besar, yang sangat berat untuk mendidik anak-anak secara Katolik. Bahkan orang tua itu merupakan guru atau pendidik atau rasul yang pertama dan utama di dalam keluarga bagi anak-anak. Jadi Anda harus melaksanakan ini, karena gereja itu sebagai orang Katolik kita memiliki 3 sumber iman kita. Yang pertama adalah tradisi suci, yang kedua adalah kitab suci, dan yang ketiga adalah ajaran resmi gereja atau magisterium gereja.
ajaran magisterium gereja ini tentu saja juga berdasarkan kitab suci. Jadi tidak akan lari ke sana, itu ya. Jadi kita mesti menaati ya sumber ajaran kita ini. Jadi itu yang perlu sekali. Oleh karena itu ya, karena tadi ada persyaratan-persyaratan ini yang harus Anda penuhi, maka yang perlu Anda lakukan sebelum nanti kanonik gitu ya, sekarang ya bicarakanlah kepada romo paroki bahwa Anda mau menikah, calon Anda adalah Protestan, itu ya ceritakan supaya nanti ya Anda diberi kesempatan untuk mengikuti KPP, kursus persiapan perkawinan dengan calon Anda ya. Mengapa penting sekali KPP itu, kursus persiapan perkawinan? Karena di situ nanti Anda akan diberitahu ya tujuan perkawinan secara Katolik, bukan tujuan perkawinan menurut kita, tapi menurut Katolik. Lalu hal-hal fundamental berkaitan dengan perkawinan secara Katolik, itu ya. Anda diberitahu semua, bahkan bagaimana nanti Anda membangun keluarga lalu menjadi orang tua bagi anak-anak. Jadi hal-hal itu yang sangat perlu Anda perhatikan itu ya kalau Anda mau menikah. Sebenarnya nanti dalam penyelidikan kanonik itu sebenarnya hal yang utama dalam penyelidikan kanonik, tak usah Anda panik ya. Jadi itu biasa saja, karena nanti di situ Anda ditanyakan beberapa hal oleh pastor, tapi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu hal pun yang menghalangi perkawinan yang Anda akan langsungkan itu ya di dalam gereja. Jadi tidak ada satupun halangan itu ya. Jadi semuanya beres, lalu perkawinan itu nanti baik kalau dilangsungkan sesuai dengan semangat Kristiani itu ya. Anda membangun ya perkawinan keluarga sesuai dengan semangat Kristiani. Jadi itu dipastikan itu semua ya. Jadi sebenarnya kita bersyukur dalam gereja Katolik karena romo-romo atau para pastor itu sebelum ya umat melangsungkan perkawinan dipastikan dulu apakah tidak ada satu hal pun ya yang akan membuat perkawinan itu nanti tidak sah. Jadi itu harus dipastikan. Maka lihat ada pengumuman kan dalam gereja 3 kali biasanya. Mengapa? Supaya ya umat yang mengetahui adanya halangan ya perkawinan ya bisa memberitahu kepada para pastor. Jadi itu saudariku boru sitinjak. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda dan semoga ya rencana perkawinan Anda ya berjalan lancar. Tetapi ingat, kita sebagai orang Katolik harus setia sebagai orang Katolik ya. Sekali Katolik tetap Katolik ya. Kita bangga sebagai orang Katolik. Mengapa? Kita memiliki aturan itu ya. Hanya gereja Katolik yang punya kitab hukum kanonik atau kitab hukum gereja ya. Luar biasa. Wah, bagus sekali. Jadi berlaku di seluruh dunia. Jadi itu yang harus kita ketahui juga. Jadi aturan itu sudah jelas. Jadi bukan masing-masing pastor punya aturan, tidak, itu ya. Jadi ada aturan yang berlaku secara universal. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.